Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, mendapatkan keberkahan, kebaikan, sehingga kita mudah-mudahan bisa selamat di dunia wal akhiratnya. Untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, tetap semangat orang-orang yang diperjalankan, orang-orang yang sedang menjalani pengembelengan, orang yang sedang belajar spiritual, tentunya tetap eling lan waspodo dengan kondisi dan situasi zaman akhir zaman, yang dimana banyak sekali tipu daya yang dilakukan baik oleh bangsa manusia maupun anak buah daripada Dajjal, ya. Tetap eling lan waspodo. Nah, dengan perjalanan spiritual orang-orang yang diperjalankan memang itu sangatlah banyak. Tetap di dalam jalur relnya yang lurus, ya. Diperjalankan itu tentunya tetap harus lurus dengan pengembelengan oleh baik guru spiritualnya, guru hoibnya maupun guru-guru yang dianggap mursyid, ya. Tetapi juga harus waspada, ya. Bukan kita suul adab, ya. Tetapi sebelum kita mencari guru, ya kita harus teliti dulu nih gurunya. Karena di zaman akhir seperti ini banyak orang mengaku-ngaku jadi guru, ya. Banyak di dalam hoib mengaku-ngaku jadi ulama, jadi kiai, jadi nabi, ya, mengaku-ngaku. Supaya apa? Tujuannya adalah kalau di dalam jin yang mempunyai visi misi menyesatkan umat manusia. Untuk manusianya apa siasatnya? Tujuannya untuk menipu, untuk meraup keuntungan daripada murid-muridnya. Ini yang perlu diluruskan. Bukan berarti tidak ada orang yang baik, tidak ada yang benar. Ada, ya. Ini kan untuk kewaspadaan supaya kita tidak melampaui batas, tidak tergelincir, tidak terjerumus di dalam lembah kesesatan, lembah penyesalan. Ini yang perlu kita edukasikan, ya. Nah, berbicara mengenai Sangkinasih Satrio Piningit, tentunya tadi ada tamu, ya, dari Jogja mengatakan dalam raja-raja Nusantara itu yang memang banyak sekali, ya, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Baik dari Mataram, Majapahit, ya. Ada yang dari Siliwangi, Pajajaran, ya, dan di daerah Kalimantan juga ada, ya. Kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ini dulu itu banyak sekali kerajaan-kerajaan. Dan tidak memungkiri, menurut sesepuh yang datang dari Jogja mengatakan bahwasanya Sangkinasih Satrio Piningit adalah putra mahkota yang terlupakan. Yang artinya apa? Putra mahkota yang terlupakan. Untuk analisa saya, bahwasanya kemungkinan besar bahwasanya Sangkinasih Satrio Piningit ini adalah pewaris tunggal dari kerajaan yang besar seharusnya, ya, yang memiliki hak waris, hak tahta kerajaan, ya, yang seharusnya nantikan akan digantikan oleh Sangkinasih Satrio Piningit. Tetapi semua itu sudah termakan zaman, sehingga zaman kita ini adalah zaman kepresidenan. Apakah zaman nantinya akan kembali lagi ke zaman kerajaan? Itu wallahu a'lam, ya. Saya belum bisa memastikan dan belum ada yang berani memastikan, karena itu juga akan
kalau mengganti itu namanya kalau tidak ada musyawarah mufakat secara konstitusi kenegaraan itu bisa makar, itu namanya tidak boleh ya. Nah, kalau seumpamanya memang zaman ini akan kembali lagi ke zaman-zaman dulu ya, itu ya kalau Allah berkehendak apapun itu pasti bisa ya. Walaupun Sang Kinasih Satrio Piningit adalah putra mahkota yang terlupakan, putra mahkota yang seharusnya mendapat mahkota, yang mendapat turun tahtanya kepada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tetapi dengan kondisi dan situasi alam negara yang sudah berbeda, tentunya disinilah nantinya akan ada keajaiban. Keajaiban itu bukan berarti itu fiktif ya atau fiksi. Tetapi keajaiban ini tentunya adalah campur tangan daripada atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa-bisa di suatu saat dengan mudahnya memunculkan Sang Kinasih Satrio Piningit sebagai putra mahkota yang terlupakan. Terlupakan oleh sejarah, terlupakan oleh peradaban zaman modernisasi seperti kita ini yang kita alami. Tetapi dalam bait-bait Jangka Jayabaya dikatakan kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ya tentunya setelah Goro-Goro. Dengan setelah Goro-Goro kemungkinan besar entah itu peperangan antara negara dengan negara ataukah perang saudara antara, ya kalau saudara itu kalau bahasa Islam ya antara orang agama dengan sesama agama. Kalau ini kan sudah secara api ini sudah mulai membesar ya, antara ada yang pendukung kajian yang sekarang lagi viral Kiai Haji Imaduddin dengan kajian ilmiahnya, karena ini adalah zaman ilmiah. Ada yang tetap kekeh dengan pendapat terlebih dahulu ya. Kalau secara ilmiah dulu secara kita menentukan jam dan tanggal menggunakan jam matahari melalui bayangan. Lah bagaimana kalau saat kita hujan? Bagaimana saat mendung? Ya, terciptalah ilmu falak. Ilmu di mana memperhitungkan, meneropong ya dengan alat melihat bulan, melihat bintang. Ya, baik dengan ilmu ru'yah maupun ilmu hisab, melihat dan ilmu hitung. Ini secara kajian ilmiahnya, zaman modernisasinya. Ya. Dulunya kalau kita mau manual terus ya menggunakan jam matahari melalui bayangan. Tapi karena zaman semakin canggih sehingga dipermudahkan untuk melihat sesuatu yang masih samar. Ya, itu adalah kajian ilmiah yang masuk akal dan logika. Sebagaimana nantinya dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit, ya, dengan kejadian-kejadian alam, dengan kejadian-kejadian umat manusia yang sudah kehilangan akhlakul karimah, kehilangan jati diri, kehilangan kebingungan dalam menentukan kebaikan, keaslian. Sehinggalah Satrio Piningit yang benar-benar akan menjadi penengah. Karena apa? Karena di dalam Jangka Jayabaya disebutkan Satrio Piningit ini mampu membaca hati orang, hati manusia. Itu adalah kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan terbawa arus ke sini sehingga kita nanti mengikut-ikutan menebak-menebak, itu tidak diperbolehkan. Sehingga kita akan mengikuti, terbawa delusi kita, sehingga kita merasa menebak-nebak sehingga seperti mendengarkan isi hati orang.
Kalau memang tidak mengetahui ya tidak mengetahui saja. Ya, sehingga kita tidak terjerumus dengan alam bawah sadar diri kita itu. Karena memang orang yang diperjalankan itu sangat-sangat berat, saudaraku. Tidak mudah. Belum cacian, makian, bulian, ya. Belum menghadapi sesuatu yang samar. Belum menghadapi gemblengan-gemblengan para leluhurnya. Apalagi ini adalah putra mahkota yang terlupakan. Tentunya nanti Satrio Piningit juga akan melacak nih. Karena tahu betul nih leluhur-leluhur Satrio Piningit ini, ya, itu tahu betul Satrio Piningit itu. Sebagaimana kalau zaman sekarang ya bahasanya nasab lah. Tahu betul nasabnya Satrio Piningit ini. Nenek moyangnya tuh tahu. Tidak perlu menggunakan ini itu. Karena sejatinya ya, dalam kebatinan Satrio Piningit ini dan diberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Satrio Piningit ini mampu mengenali para leluhur-leluhurnya. Di dalam bait Jangka Jayabaya menyebutkan seperti itu. Jadi sangat-sangat kompleks dan saat ini ternyata terjadi seperti itu. Tidak bisa dibohongin. Ya, Satrio Piningit ini mampu mengenali para leluhurnya. Nah, ini permasalahan ini sedang gemelut di Nusantara ini mengenai nasab, mengenai leluhur. Bahasanya seperti itu. Ya, jadi sangat jelas ya para sahabat semuanya bahwasanya secara kita hidup di dalam zaman modernisasi seperti ini, segala sesuatu bisa dengan alat kajian ilmiah, penelitian. Kita ya harus mengikuti alam yang sudah maju, zaman yang sudah maju. Sehingga kita tidak terbelenggu dengan ketinggalan 1000 langkah dengan orang-orang yang negara-negara yang sudah maju itu. Bagaimana Indonesia ini akan terkenal dunia kalau segala sesuatu itu selalu dipermasalahkan dengan tidak ada ujung usainya. Padahal sudah jelas ilmu ini di alam dunia, ilmu ini bisa dipelajari, bisa dibuktikan secara kita hidup dengan raga ya, bisa dengan akal dan logika, dengan kajian-kajian penelitian yang akurat. Ini menurut kalau secara keilmuan. Kembali lagi kepada putra mahkota yang dilupakan. Dengan apa yang ditulis oleh Prabu Joyoboyo mengenai Satrio Piningit ini seakan-akan hidup bersama leluhurnya. Sezamannya, seumurannya. Yang artinya itu sangat tahu betul. Ya, mbahnya Satrio Piningit ini dari mana aja itu tahu. Dan Satrio Piningit itu tidak bisa ditipu karena mengerti isi hati orang. Sangat-sangat pas dengan permasalahan yang sedang panas ini mengenai nasab. Ini ya, bahwasanya Satrio Piningit ini sesuai dengan kemunculannya sudah sangat sesuai banget ini ya. Tanpa kita sadari, saudaraku. Itulah bahwasanya Satrio Piningit ini adalah putra mahkota yang terlupakan. Itulah ya. Mudah-mudahan bila mana jauh daripada kebenaran ya, mohon untuk diluruskan ya, diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.